Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas materi conditional sentence. Materi ini saya breakdown menjadi 3 poin. Yang pertama, pengertian conditional sentence. Yang kedua, jenis conditional sentence. Dan yang terakhir, penerapan dari masing-masing conditional sentence. Oke, kita mulai dari poin pembahasan yang pertama, yaitu pengertian conditional sentence. Conditional sentence merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat suatu kondisi yang bisa terjadi jika syarat terpenuhi. Contoh, jika saya punya uang, saya akan membeli mobil. Syaratnya adalah jika saya punya uang. Dan jika syarat itu terpenuhi, maka kondisi saya membeli mobil juga bisa terjadi. Sederhananya seperti itu ya pengertian dari conditional sentence. Jadi ada jika dan ada maka. Conditional sentence memiliki 4 jenis, di antaranya zero conditional sentence, first conditional sentence, second conditional sentence, dan third conditional sentence. Zero conditional sentence digunakan untuk menunjukkan suatu kondisi yang pasti terjadi, karena tingkat kebenaran sesuatu yang menjadi prasyarat adalah 100%. Zero conditional sentence ini banyak digunakan untuk menyatakan fakta maupun kebenaran umum. Contohnya, jika kamu memanaskan air hingga suhu 100 derajat Celcius, air tersebut mendidih. If you heat water until 100 degrees Celsius, the water boils. Contoh lain, jika air didinginkan sampai kurang dari 0 derajat Celcius, air tersebut membeku. Intinya, sesuatu yang termasuk fakta dan sudah benar teorinya, kita bisa memakai zero conditional sentence. Untuk rumusnya sendiri, zero conditional sentence memiliki 2 unsur pembentuk. Yang pertama, unsur syarat berupa if ditambahkan dengan simple present dengan warna hijau. Dan unsur kedua yaitu kondisi berupa simple present dengan warna kuning. Atau bisa juga dibalik seperti yang ada di opsi 2, unsur kondisi disebutkan di awal, sementara unsur syarat disebutkan di belakang. The water boils if you heat water until 100 degrees Celsius. Untuk opsi 2, kita tidak perlu menambahkan koma untuk memisah dari 2 unsur tersebut. Kalau opsi 1, wajib ada komanya. Berikutnya, first conditional sentence. Jenis ini digunakan untuk menunjukkan suatu kondisi yang mungkin terjadi jika syarat terpenuhi. Umumnya, conditional sentence jenis ini digunakan untuk menyatakan rencana yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya, jika saya belajar sungguh-sungguh, nilai saya di semester depan akan lebih baik. If I study hard, my score in the next semester will be better. Kenapa kondisi di first conditional sentence masih mempunyai kemungkinan terjadi? Karena kondisi tersebut akan dicapai di masa depan, yang artinya masih punya kesempatan untuk diwujudkan. Tinggal mengusahakan saja agar syaratnya terpenuhi. Untuk rumusnya, first conditional sentence memakai 2 unsur, berupa unsur syarat yang memakai if ditambahkan dengan simple present, kemudian ditambah dengan simple future sebagai unsur kondisinya. Atau bisa dibalik, seperti yang ada di opsi 2. My score in the next semester will be better if I study hard. Selanjutnya kita bahas second conditional sentence. Tipe ini digunakan untuk menunjukkan suatu kondisi yang tidak realistis atau kemungkinan terjadinya sangat kecil, bahkan mustahil untuk terpenuhi. Umumnya, conditional sentence jenis ini digunakan untuk mengutarakan angan-angan. Contohnya, jika saya tinggal di Korea, saya akan menonton konser BTS malam ini. If I lived in Korea, I would watch BTS concert tonight. Untuk mewujudkan kondisi tersebut hampir tidak mungkin karena faktanya
yang mengucapkan kalimat tersebut tinggalnya di Indonesia, bukan di Korea. Untuk pergi ke Korea terlalu jauh dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalaupun dipaksakan berangkat ke Korea, bisa jadi konsernya sudah selesai. Jadi hampir mustahil kondisinya untuk terwujud. Ringkasnya, kalimat tersebut hanya berupa angan-angan belaka. Untuk rumusnya seperti ini ya. Untuk unsur syarat kita pakai if ditambahkan dengan simple past, kemudian dilanjutkan dengan unsur kondisi dalam bentuk past future. Atau bisa juga dibalik, past future dulu, baru if ditambahkan dengan simple past. I would watch BTS concert tonight if I lived in Korea. Selain contoh yang barusan kita bahas, ada juga contoh untuk second conditional sentence yang kemungkinan terjadinya adalah 0% atau mustahil. Contohnya, jika saya jadi kamu, saya akan membeli laptop itu. If I were you, I would buy that laptop. Faktanya, saya tidak mungkin jadi kamu. Hal tersebut merupakan sesuatu yang mustahil. Yang terakhir, third conditional sentence. Tipe ini digunakan untuk menunjukkan suatu kondisi yang tidak mungkin terjadi, karena waktu untuk mewujudkan kondisi tersebut sudah lewat di masa lalu. Kita hanya bisa berandai-andai saja. Contohnya, jika saya berangkat lebih awal, saya tidak akan ketinggalan kereta. If I had left my house earlier, I would have not missed the train. Syarat di kalimat tersebut tidak terpenuhi di masa lampau. Misalkan pagi tadi jam 7.30 harusnya saya sudah berangkat. Tapi nyatanya baru berangkat pukul 8. Karena telat berangkat, akhirnya kondisi di kalimat tersebut juga tidak terwujud di masa lampau. Harusnya jam 8.30 pagi saya naik kereta, nyatanya saya baru tiba di stasiun pukul 8.45 dan keretanya sudah berangkat. Jadi kondisinya seperti itu ya untuk third conditional sentence dan orang tersebut mengucapkan kalimat itu pada pukul 9 pagi yang artinya dia hanya berandai-andai saja. Karena semuanya sudah terjadi, tidak ada kesempatan untuk merubah masa lalu. Untuk rumusnya, pada unsur syarat kita memakai if ditambahkan dengan past perfect, lalu untuk unsur kondisi kita memakai past future perfect, atau bisa dibalik. I would have not missed the train if I had left my house earlier. Oke, itu tadi ya materi tentang conditional sentence. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching.